Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Iskandar, NPM 1834020173, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan SDA, dosen pengampu Julius Wahyu Setiadi. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungnya dengan pelestarian sumber daya alam. Baik, poin ketiga yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan kehidupan atau hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Gambaran tidak selamanya dapat terjadi, tetapi dapat seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup di masa kini, maka pemanfaatan SDA diarahkan pada aspek efisien, sehingga pembinaan SDM hanya ditunjukkan pada aspek pikiran perasaan saja, tanpa adanya moral. Baik, poin kedua yaitu hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA, sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk, antara lain dapat diperingankan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa perkembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan ataupun industri. Meningkatkan gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan. Misalnya, banyak transportasi semakin menambah adanya populasi udara. Faktor perubahan teknologi juga bisa merusak lingkungan. Penggunaan nuklir bisa mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung, yang meningkatkan panas bumi. Baik, poin keempat yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM, hubungnya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD sampai tingkat perguruan tinggi atau PT merupakan tempat yang strategis untuk melakukan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan SDM dalam hubungannya dengan pelestarian adalah melalui jalur pendidikan formal, disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pendekatan monolitik ialah pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam suatu kesatuan sistem, pendekatan ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pertama, membangun disiplin yang dinamakan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, yang kedudukannya dalam kurikulum sama dengan mata pelajaran lainnya. Hidup menjadi mata pelajaran secara ideal. Pendidikan penduduk dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah karena Baik, poin pertama yang akan saya sampaikan itu sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dari berbagai daya yang ada seperti tersebut di atas dapat dibedakan menjadi 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia atau SDM, sumber daya manusia atau SDA, dan sumber daya buatan. Dalam rangka mempertahankan ekstensi dan memenuhi kebutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri itu harus selalu berusaha menjaga agar SDA terutama yang tidak dapat diperbarui, tidak lekas habis. Salah satunya adalah